Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat. Oke, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru akan memimpin doanya. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk memulainya kita jangan lupa absensi terlebih dahulu ya. Silahkan kalian mengetik nama panjang kalian beserta kelas di kolom komentar YouTube seperti ini. Nah, nanti Bu Guru akan lihat absensinya dari kolom komentar YouTube. Oke? Nah, kali ini kita akan belajar tentang apa? Ayo, ya, silahkan anak-anak buka buku tematik tema 7, subtema 1 pembelajaran yang kedua, yaitu teknologi pangan. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kedua, siswa dapat menyikapi sebuah perbedaan keragaman mengenai makanan kesukaan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Bu Guru mau mengingatkan nih, kemarin kita belajar tentang apa, ayo? Ya, tentang teknologi pangan. Teknologi pangan itu apa ya? Masih ada yang ingat? Nah, pangan sendiri adalah kebutuhan pokok manusia yang berasal dari hewan atau tumbuhan yang dimakan manusia dan dijadikan sumber energi. Maka dapat disimpulkan bahwa teknologi pangan yaitu penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah sebuah makanan menjadi makanan baru. Kemarin teknologi pangan ada berapa jenisnya? Ya, ada dua. Ada dari apa tadi? Hewan dan tumbuhan. Nah, dari hewan sendiri contohnya itu berasal dari sapi, kemudian ayam, dan ikan. Nah, kalau sapi itu contoh makanannya apa ya? Ya, seperti ini. Kalau sapi itu bisa jadi kornet. Kalau ayam bisa jadi bakso. Kemudian kalau ikan bisa jadi ikan bandeng presto. Oke. Nah, berbicara tentang ikan bandeng di contoh tersebut, Bu Guru punya 3 tokoh nih dalam cerita. Namanya Dayu, Siti, dan Lani. Nah, ketiganya ini sangat penasaran, tertarik bagaimana ya cara mengelola ikan bandeng presto. Nah, ketiganya tersebut berkunjung ke sebuah rumah, namanya rumahnya Pak Sarip. Nah, Pak Sarip itu siapa ya? Pak Sarip itu adalah pengusaha ikan bandeng presto. Nah, anak-anak di rumah apakah juga penasaran bagaimana ya kira-kira cara mengolah ikan bandeng presto? Untuk lebih jelasnya, Bu Guru punya teks bacaan tentang bandeng presto. Disimak ya anak-anak. Bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak dengan menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat daging ikan menjadi lunak. Tidak hanya dagingnya, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Wah, ternyata untuk menjadi ikan bandeng presto yang enak membutuhkan waktu yang lama ya. Nah, tadi anak-anak memperhatikan tidak dari teks bacaan tersebut ada beberapa kalimat yang berwarna hijau, merah, dan biru. Kira-kira itu apa ya artinya? Nah, itu disebut paragraf.
Karena paragraf merupakan sekumpulan kalimat pada teks atau sebuah karangan. Nah, paragraf ini biasanya menjorok ke dalam pada awal kalimat seperti ini. Nah, kemudian pada paragraf biasanya terdapat 2 kalimat atau lebih di dalamnya. Seperti ini. Kemudian setiap paragraf itu memiliki kalimat utama. Kalimat utama itu apa ya? Kalimat utama adalah ide pokok atau gagasan pada setiap paragraf. Nah, biasanya kalimat utama itu ada di awal paragraf, di tengah paragraf maupun di akhir paragraf. Agar kalian paham mengenai kalimat utama, silakan buka LKPD-nya, kerjakan pada tabel tentang mengisi informasi teks bacaan Bandeng Presto. Nanti dikumpulkan di WA grup ya. Wah, dari tadi kita berbicara tentang ikan bandeng mulu nih. Bu Guru jadi lapar. Nah, kebetulan ikan bandeng itu juga makanan kesukaannya Bu Guru. Kira-kira anak-anak di rumah itu ikan bandeng juga makanan kesukaan kalian tidak? Wah, pasti ada yang suka, ada yang tidak ya. Nah, begitu juga makanan kesukaan itu juga sangat beragam setiap orang. Nah, Bu Guru punya tugas nih buat kalian. Silakan nanti dibuka LKPD-nya. Nanti kalian wawancara dengan anggota keluarga minimal 5 orang. Coba ditanya apa makanan kesukaan mereka. Nanti kalian tulis di tabel seperti ini. Oke, tugas wawancara tadi nanti dikumpulkan di WhatsApp grup ya. Nanti atau Bu Guru akan mengirim link Google Form pada WhatsApp grup. Bu Guru kasih waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, bagaimana hasil wawancaranya? Apakah ada yang sama makanannya? Atau ada yang berbeda makanan kesukaannya? Ya, pasti ada yang berbeda ya. Nah, itu namanya keberagaman. Keberagaman itu tidak hanya dari makanan kesukaan, tapi juga ada kebiasaan atau kegiatan yang dilakukan setiap hari. Nah, Bu Guru punya 3 tokoh cerita, yaitu Lani, Siti, dan Dayu. Nah, ketiganya itu memiliki kebiasaan nih. Setiap selesai berenang, mereka suka, kalau Lani nih, suka makan bolu pisang. Kalau Siti, dia suka minum susu stroberi. Kemudian Dayu, dia suka makan buah-buahan. Nah, tetapi mereka tetap hidup rukun ya, meski mereka mempunyai kebiasaan yang berbeda. Nah, hal itu salah satu contoh pengamalan sila Pancasila. Kira-kira hidup rukun itu pengamalan sila keberapa ya? Apakah ada yang tahu? Ya, sila ketiga. Sila ketiga bunyinya seperti apa? Hayo. Ya, Persatuan Indonesia. Nah, sekarang Bu Guru mengasih kalian tugas nih. Lihat di LKPD-nya. Silahkan nanti dikerjakan. Buat 5 contoh bagaimana pengamalan sila Pancasila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nanti dikasih contoh kegiatan apa yang termasuk pengamalan sila Pancasila yang ketiga tersebut ya. Nanti dikumpulkan di link Google Form yang akan Bu Guru share di WhatsApp group. Dapat dipahami? Kalau ingin ditanyakan anak-anak, bisa kalian tanya di kolom komentar YouTube ya. Nanti Bu Guru akan memberikan jawabannya di situ. Wah, ternyata materi kali ini sudah selesai ya. Nah, Bu Guru mau mengulang lagi nih. Tadi kita belajar tentang apa aja, hayo? Ya, kita belajar tentang mengidentifikasi kalimat utama dan isi teks bacaan. Yang kedua, menyikapi sebuah keberagaman. Yang ketiga,
mengetahui bagaimana pengamalan sila Pancasila yang ketiga. Nah, apakah ada yang ditanyakan lagi? Jika ada, nanti kalian bisa tulis di kolom komentar YouTube atau di WhatsApp grup ya anak-anak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bu Arum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.